Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-52. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Ki Songgo Koyo masih saja tertawa, Ki Surotopo pun tertawa pula. Bahkan Ki Surotopo itu pun berkata, "Aku memang merasa kasihan kepada kalian berdua, apalagi kepada Pangeran Benowo, seorang anak raja yang akan mati di tengah-tengah bulak. Meskipun demikian, aku masih ingin berbaik hati. Aku akan membunuh salah seorang dari kalian dengan cara yang paling baik. Aku akan mematahkan lehernya sehingga ia akan mati seketika tanpa merasakan sakit." Tetapi Wijang pun menyahut, "Jika kalian ingkar, sejauh yang dapat kami lakukan, kami akan melawan." "Sia-sia anak muda, kami berdua adalah kepercayaan Ki Rangga Sumowerdi. Tidak ada orang yang dapat melawan kami, meskipun seorang pangeran." Wijang tidak menjawab lagi, tetapi ia memberi isyarat kepada Paksi Pamekasan untuk bersiap. Dalam pada itu, sekali lagi Ki Songgo Koyo mencium cincin bermata 3 itu. Kemudian cincin itu disimpannya diikat pinggang kulitnya sambil berkata, "Bersiaplah untuk mati, pangeran." Wijang pun kemudian mempersiapkan dirinya untuk menghadapi Ki Songgo Koyo. Sementara Paksi Pamekasan pun telah bersiap menghadapi Ki Surotopo. Sambil tertawa, Ki Surotopo itu pun berkata, "Hahaha, jadi ada gunanya pula tongkatmu itu. Meskipun demikian, segalanya akan menjadi sia-sia." Paksi Pamekasan tidak menjawab, tetapi ia pun segera bersiap untuk menghadapi Ki Surotopo. Sejenak kemudian, Ki Surotopo pun telah mulai bergeser. Dengan tangkasnya ia meloncat menyerang. Namun Ki Surotopo itu harus mengurungkan serangannya ketika ia melihat tongkat Paksi Pamekasan berputar melindungi tubuhnya. Sambil tertawa, Ki Surotopo pun berkata, "Hahaha, ternyata kau juga memiliki kemampuan bermain dengan tongkatmu. Bagus, rasa-rasanya memang kurang menyenangkan untuk membunuh kelinci sakit-sakitan." Paksi Pamekasan tidak menjawab, tetapi ia telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Dalam pada itu Ki Songgo Koyo pun sempat melihat Paksi Pamekasan mempersiapkan diri menghadapi Ki Surotopo. Sambil tertawa ia pun berkata kepada Wijang, "Hahaha, anak muda, yang kau akui sebagai adikmu itu mencoba untuk melawan, tetapi itu akan mempersulit dirinya sendiri. Kau pun sebaiknya tidak usah melawan, karena itu hanya akan sia-sia saja." Tetapi Wijang menjawab lantang sehingga juga didengar oleh Ki Surotopo, "Mungkin kami tidak mampu melawan kalian, tetapi kalian tidak akan mampu melawan diri kalian sendiri." "Kenapa kami harus melawan diri kami sendiri? Kau sudah mengucapkan sumpah yang disaksikan bumi dan langit. Jika kau langgar sumpahmu, maka nyawamu dan nyawa saudaramu kau pertaruhkan." "Cukup!" teriak Ki Songgo Koyo. "Sudah aku katakan, aku tidak pernah menghargai sumpah dan janji." "Mungkin kau tidak menghargainya, tetapi mulut orang yang berilmu tinggi itu biasanya mempunyai kekuatan yang tidak dapat diurai dengan nalar. Karena itu, maka kau tidak akan mampu melawan sumpahmu sendiri." "Diam!"
Ki Songgokoyo berteriak semakin keras, namun keempat orang itu berada di tengah-tengah bulak yang luas. Adalah kebetulan bahwa tidak ada orang yang sedang bekerja di sawah, sehingga karena itu, maka suara Ki Songgokoyo bergetar di udara tanpa menyentuh telinga orang lain, kecuali mereka berempat. Wijang tersenyum, katanya, "Jangan menyesali sumpahmu sendiri, kau masih mempunyai waktu. Jika kau biarkan kami pergi, maka kau tidak akan dimakan oleh sumpahmu sendiri, karena kau sudah menepatinya." Kemarahan Ki Songgokoyo telah sampai ke ubun-ubunnya. Karena itu maka ia pun segera meloncat menyerang dengan garangnya. Namun Wijang pun telah bersiap. Dengan tangkasnya ia mengelakkan serangan itu, sehingga serangan Ki Songgokoyo tidak menyentuhnya. Namun Ki Songgokoyo tidak berhenti. Ia pun segera meloncat memburu, menyerang Wijang seperti badai. Wijang berloncatan menghindar, namun masih terdengar suara tertawanya. Katanya, "Tentu kau biasanya tidak terlalu lamban seperti orang tua pikun. Biasanya kau tentu tangkas dan garang. Tetapi kali ini segala-galanya telah dibatasi oleh sumpahmu sendiri. Gila, gila, aku koyakkan mulutmu." Serangan Ki Songgokoyo itu pun menjadi semakin garang dan semakin cepat. Tetapi lawannya adalah Pangeran Benowo sendiri, seorang pemuda yang ilmunya sulit untuk dijajaki. Karena itu, maka pada saat-saat serangan Ki Songgokoyo datang membadai, justru Ki Songgokoyo lah yang berteriak kesakitan. Tangan Wijang sempat menyusup di antara serangan-serangan Ki Songgokoyo, sehingga beberapa langkah ia meloncat surut. Tetapi Wijanglah yang memburunya kemudian. Serangan-serangan Wijang yang cepat dan keras sulit untuk dielakkan. Dalam pada itu Ki Surotopo yang bertempur melawan Paksi Pamekasan pun telah mengerahkan kemampuannya. Ia ingin menyelesaikan anak muda itu dengan cepat. Keberhasilan Ki Songgokoyo mendapatkan cincin yang sedang diburu oleh banyak orang itu memberikan kebanggaan hatinya. Namun kebanggaan itu menjadi larut ketika serangan-serangan Paksi Pamekasan yang justru mulai mengenai tubuhnya. Ki Surotopo tidak mau mengalami kesulitan karena tongkat Paksi Pamekasan. Karena itu, maka ia pun segera menarik parangnya yang besar dan berkilat-kilat. Tetapi justru karena itu, maka Paksi Pamekasan pun segera mengetahui bahwa parang lawannya adalah parang kebanyakan. Sejenak kemudian, maka parang Ki Surotopo itu pun telah berputar-putar. Dengan geram Ki Surotopo itu pun berkata, "Aku akan memenggal lehermu dan melemparkan lehermu di halaman rumah pamanmu itu." "Jika saudaraku itu Pangeran Benowo, maka rumah tadi tentu bukan rumah pamanku," jawab Paksi Pamekasan. "Persetan!" geram Ki Surotopo. Tetapi demikian mulutnya terkatup, maka tongkat Paksi Pamekasan telah menembus putaran pedangnya mengenai pundaknya. Ki Surotopo mengaduh kesakitan. Demikian kerasnya ujung tongkat itu mendorong pundaknya, sehingga Ki Surotopo itu terputar setengah lingkaran. Keseimbangannya pun menjadi goyah, hampir saja ia terjatuh. Namun Ki Surotopo berhasil memperbaiki keseimbangannya, sehingga ia pun kemudian telah berdiri tegak. Tetapi wajahnya menjadi merah ketika ia melihat Paksi Pamekasan berdiri sambil berpegangan tongkatnya. Terdengar suara tertawa anak muda itu. Katanya, "Hati-hatilah sedikit Kisanak. Bukankah kau utusan pribadi Ki Rangga Sumowerdi? Kau tentu seorang yang pilih tanding, seorang yang memiliki ilmu yang tidak terlawan. Hanya karena kau terlalu merendahkan aku,
maka ujung tongkatku sempat mengenaimu. Aku akan mengoyakkan mulutmu, geram orang itu. Tiba-tiba saja Ki Surotopo itu meloncat sambil mengayunkan pedangnya ke arah leher Paksi Pamekasan. Namun Paksi Pamekasan telah menyilangkan tongkatnya untuk menangkis serangan itu. Ki Surotopo yang melihat gerakan tongkat Paksi Pamekasan telah menarik serangannya. Tiba-tiba saja ujung serangannya itu telah menjurus ke arah jantung. Namun dengan tangkasnya Paksi Pamekasan meloncat ke samping sehingga ujung parang itu tidak menyentuhnya. Bahkan tongkat Paksilah yang berputar dengan cepat menyambar lambung. Ki Surotopo tidak sempat mengelak. Parangnya lah yang bergerak cepat menangkis serangan anak muda itu. Ternyata itu membuat tangan Ki Surotopo menjadi panas. Hampir saja parangnya meloncat dari tangannya karena benturan yang terjadi. Demikian tergesa-gesa ia menangkis serangan Paksi Pamekasan sehingga genggaman tangannya menjadi kurang mapan. Ternyata Ki Surotopo yang meloncat mengambil jarak sambil memperbaiki keadaannya. Untuk sesaat ia menggenggam parangnya di tangan kirinya. Dengan tajamnya ia memandang Paksi Pamekasan yang berdiri tegak dengan dada tengadah. Ia sudah benar-benar bersiap untuk memasuki satu pertarungan yang menentukan. Dengan sadar, Paksi Pamekasan telah siap menghadapi Ki Surotopo yang berilmu tinggi. Ia tidak mau merendahkan lawannya. Meskipun pada benturan pertama, Paksi tidak banyak mengalami kesulitan. Di sisi lain, Wijang bertempur melawan Ki Songgokoyo. Setiap kali Wijang masih menyinggung sumpah Ki Songgokoyo, sehingga jantung Ki Songgokoyo bagaikan mau meledak. Namun semakin lama gelitik itu membekas pula di hati Ki Songgokoyo. Sumpah itu benar-benar membayanginya. Namun bukan saja karena gejolak perasaan Ki Songgokoyo itu saja yang membuatnya terdesak. Wijang adalah orang yang berilmu sangat tinggi. Meskipun Ki Songgokoyo merasa dirinya memiliki ilmu yang tinggi pula sebagai kepercayaan Ki Rangga Sumowerdi, namun Ki Songgokoyo itu pun semakin lama menjadi semakin terdesak. Serangan-serangannya tidak mampu mengenai lawannya, tetapi sebaliknya serangan-serangan Wijang telah menyakitinya. Ketika keadaan Ki Songgokoyo menjadi semakin sulit, maka Ki Songgokoyo yang semula mencoba untuk tidak mempergunakan senjatanya terpaksa menarik pedangnya. Semula ia ingin membuktikan bahwa dengan tangannya ia akan mampu menyelesaikan anak muda yang bernama Pangeran Benowo itu. Tetapi ternyata ia justru semakin terdesak. Pangeran Benowo benar-benar memiliki ilmu yang tinggi. Namun demikian orang itu menarik pedangnya, maka di kedua tangan Pangeran Benowo telah menggenggam sepasang pisau belati yang mendebarkan jantung Ki Songgokoyo. "Dengar Kisanak," berkata Pangeran Benowo. Nada suaranya seakan-akan telah berubah. Suaranya menjadi berat menekan. Wajah anak muda itu pun menjadi semakin bersungguh-sungguh. Matanya bagaikan bercahaya, sementara kata-katanya serasa menusuk-nusuk jantungnya. "Kau akan dimakan sumpahmu sendiri. Bersiaplah untuk mati. Aku sudah muak melihat wajahmu." Kata-kata itu benar-benar telah mengguncang jantung Ki Songgokoyo. Ia tidak mengira sama sekali bahwa ia akan berhadapan dengan seorang anak muda yang demikian tinggi ilmunya. Dalam pada itu, Paksi Pamekasan pun semakin menekan lawannya. Tongkatnya beberapa kali telah mengenai tubuh Ki Surotopo. Ketika parang Ki Surotopo terayun deras dan tidak menyentuh kulit Paksi Pamekasan, maka justru Paksi Pamekasan telah menjulurkan tongkatnya menekan lambung.
Ki Surotopo terdorong beberapa langkah surut, namun Paksi Pamekasan tidak melepaskannya. Dengan cepat ia meloncat memburunya. Satu ayunan yang keras berhasil menyusul Ki Surotopo mengenai lengannya. Ki Surotopo mengaduh tertahan. Dengan cepat ia meloncat menjauh. Namun Paksi tertahan ketika ia melihat parang Ki Surotopo berputar semakin cepat. Demikian ia berdiri tegak. Maka parang itu pun telah berputar dengan cepatnya. Suaranya berdesing menusuk telinga dengan tajamnya. Paksi Pamekasan menyadari bahwa lawannya memang berilmu tinggi. Putaran parangnya itu bagaikan asap putih yang mengitarinya. Parang itu sendiri menurut penilaian Paksi Pamekasan adalah parang kebanyakan. Tetapi parang kebanyakan itu pada orang berilmu tinggi tentu sangat berbahaya. Karena itu, maka Paksi Pamekasan pun menjadi semakin berhati-hati. Namun Paksi Pamekasan yang muda itu telah menempa diri dengan menjalani laku yang berat. Karena itu, maka Paksi Pamekasan pun telah meningkatkan kemampuannya pula. Dengan demikian, pertempuran pun menjadi semakin sengit. Ki Surotopo yang sama sekali tidak menduga bahwa anak muda itu memiliki ilmu yang tinggi menjadi gelisah. Tubuhnya telah dijalari rasa sakit. Pundaknya, lengannya, lambungnya, dan bahkan punggung dan dadanya. Karena itu, maka ia pun telah mengerahkan segenap kemampuannya. Tetapi Paksi Pamekasan pun dengan cepat menanggapinya, sehingga dengan demikian maka benturan-benturan pun menjadi semakin keras. Namun tongkat Paksi Pamekasan lah yang semakin sering menyentuh tubuh Ki Surotopo. Beberapa kali ia harus berloncatan mundur menghindari serangan Paksi Pamekasan yang datang beruntun susul menyusul. Namun bagaimanapun juga Ki Surotopo mengerahkan kemampuannya, sulit baginya untuk mengimbangi kemampuan Paksi Pamekasan. Meskipun demikian, ketika Ki Surotopo itu menghentakkan ilmunya dengan menjulurkan parangnya, ternyata ujung parang Ki Surotopo itu sempat menyentuh bahu Paksi Pamekasan. Paksi Pamekasan terkejut. Selangkah ia meloncat surut. Terasa cairan yang hangat mengalir dari lukanya itu. Kemarahan yang sangat telah membakar jantung Paksi Pamekasan. Ketika Ki Surotopo melihat darah, maka ia pun telah meloncat pula menyerang. Ia ingin mempergunakan kesempatan itu untuk menekan lawannya yang telah terluka. Tetapi Paksi Pamekasan tidak membiarkan dirinya dilindas oleh lawannya. Dengan tangkasnya Paksi Pamekasan menangkis serangan Ki Surotopo, sekaligus memutar tongkatnya dan satu serangan yang keras telah mengenai perut lawannya itu. Ki Surotopo terdorong surut. Tongkat Paksi Pamekasan itu rasa-rasanya telah menghunjam sampai ke tulang. Paksi Pamekasan lah yang kemudian mempergunakan kesempatan itu. Tongkatnya pun segera berputar pula. Satu ayunan yang keras tongkat Paksi Pamekasan telah memukul punggung Ki Surotopo. Orang itu terdorong beberapa langkah. Sesaat ia terhuyung-huyung. Namun ketika ia berhasil menjaga keseimbangannya, serangan Paksi Pamekasan telah menyusulnya. Ujung tongkat Paksi Pamekasan itu telah terjulur menekan dada Ki Surotopo dengan sangat kerasnya. Ki Surotopo menyeringai menahan sakit. Terasa tulang-tulangnya berpatahan. Namun sebelum ia sempat berbuat sesuatu menahan sakit dadanya, maka tongkat Paksi Pamekasan itu telah menghantam tengkuknya. Ki Surotopo jatuh tersungkur. Tulang lehernya telah patah. Bukan tulang leher Paksi Pamekasan, tetapi justru tulang leher Ki Surotopo sendiri. Ki Surotopo yang terbaring di tanah itu pun sama sekali tidak bergerak lagi.
Paksi Pamekasan berdiri termangu-mangu, dipandanginya tubuh yang terbujur diam itu. Namun ia pun telah berpaling. Wijang ternyata masih bertempur melawan Ki Songgokoyo yang memiliki ilmu yang tinggi. Paksi Pamekasan itu pun bergeser perlahan-lahan. Ia mendengar Wijang itu berkata, "Ki Songgokoyo, kau lihat betapa sumpahmu itu telah menelan saudaramu itu." Jantung Ki Songgokoyo terasa berdegup semakin keras. Ia pun melihat sekilas Ki Surotopo yang terbanting jatuh. Apalagi ketika ia melihat Paksi Pamekasan melangkah mendekatinya. Ki Songgokoyo itu pun sudah tidak berpengharapan lagi. Ia sadar bahwa anak muda yang mengaku Pangeran Benowo itu tidak akan dapat dikalahkannya. Apalagi anak muda yang seorang lagi telah bebas dari lawannya. Karena itu, maka Ki Songgokoyo tidak mempunyai pilihan lain. Cincin yang diburunya telah ada di tangannya, sehingga tidak ada gunanya lagi. Ia bertempur lebih lama, apalagi tanpa satu keyakinan untuk menang. Beberapa saat Ki Songgokoyo dengan hentakan-hentakan ilmu yang tinggi. Namun ketika Paksi Pamekasan menjadi semakin dekat, Ki Songgokoyo telah menghentakkan ilmunya. Pedangnya berputar dengan cepat, kemudian terjulur menggapai tubuh lawannya. Tetapi Wijang berhasil menghindar dengan meloncat mundur. Kesempatan itu digunakan oleh Ki Songgokoyo. Dengan serta-merta, ia pun telah meloncat surut pula. Kemudian dengan cepat Ki Songgokoyo itu melarikan diri. Tetapi Wijang tidak mau melepaskannya. Demikian Ki Songgokoyo meloncat meninggalkan arena. Maka sebuah pisau belatinya telah melayang memburu lawannya itu. Terdengar teriakan nyaring. Tubuh Ki Songgokoyo terhuyung sejenak. Dorongan kakinya telah membuat Ki Songgokoyo itu jatuh tersungkur. Pisau belati Wijang yang dilemparkannya telah menghunjam di punggungnya. Ki Songgokoyo masih menggeliat. Namun kemudian sebuah tarikan nafasnya yang terakhir telah melewati lubang hidungnya. Wijang melangkah mendekat, demikian pula Paksi Pamekasan. "Kita tidak mempunyai pilihan lain," desis Wijang. Paksi Pamekasan tidak segera menjawab. Ia justru memikirkan cincin yang sudah berada di tangan Ki Songgokoyo itu. Namun sejenak kemudian, Wijang pun telah menarik pisaunya yang tertancap di punggung Ki Songgokoyo. Kemudian membalikkan tubuhnya dan membuka kantong ikat pinggangnya. "Kau telah membuat jantungku hampir berhenti berdenyut," desis Paksi Pamekasan. Wijang pun telah memungut cincinnya yang bermata tiga sambil menyimpan cincinnya di kantong ikat pinggangnya. Wijang itu berdesis, "Aku ingin mengetahui kejujurannya. Ternyata kedua orang ini adalah orang yang sangat berbahaya." Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Katanya kemudian, "Lalu apa yang harus kita lakukan?" "Kita harus menguburnya." "Di mana?" "Kita bawa keduanya ke gumuk kecil itu." "Kita harus memanggulnya." "Apa ada cara lain yang lebih baik? Mendukung dengan kedua tangan di depan?" "Memang tidak ada cara lain," desis Paksi Pamekasan. "Mudah-mudahan tidak ada orang lain yang melihatnya," berkata Wijang kemudian. Paksi Pamekasan dan Wijang pun kemudian telah memanggul kedua tubuh yang tidak bernyawa lagi. Untunglah gumuk kecil itu letaknya tidak terlalu jauh. Namun keduanya pun mengalami kesulitan untuk menggali lubang kubur karena mereka tidak mempunyai alat apapun juga. "Kita tidak dapat menguburnya. Agar kedua tubuhnya itu tidak menjadi mangsa binatang liar, maka kita timbun saja tubuh itu dengan bebatuan," berkata Wijang. "Ya, itu lebih baik daripada kita tinggalkan keduanya begitu saja."
Demikianlah, maka Wijang dan Paksi Pamekasan pun telah menutup kedua sosok tubuh itu dengan bebatuan sehingga menjadi rapat dan tidak akan dapat digali oleh binatang-binatang liar. Setelah keduanya selesai, maka Wijang pun berkata, "Aku mendengar gemericik air, tentu ada sungai di sebelah." Ya, pepohonan yang berjajar itu tentu tumbuh sepanjang tanggul sungai. Demikianlah, sejenak kemudian mereka telah mandi dan membenahi diri. Wijang telah mengobati luka Paksi Pamekasan, meskipun luka itu tampaknya tidak terlalu besar, tetapi jika tidak diobati, akan dapat menjadi semakin besar. Beberapa saat kemudian, keduanya pun duduk di atas bebatuan di tepian dengan ragu-ragu. Kemudian Paksi Pamekasan pun berkata, "Bagaimana dengan kita sekarang? Kita sudah memasuki keadaan yang lebih gawat. Aku benar-benar sudah menjadi orang buruan. Seharusnya kau tidak ikut mengalami keadaan yang semakin buruk ini." "Maksudmu?" "Seperti yang pernah aku katakan, biarlah kita mengembara menurut jalan kita masing-masing. Seandainya pada suatu saat aku harus mengalami satu kenyataan pahit dan jatuh ke tangan orang-orang yang memburuku, kau tidak terseret ke dalam kesulitan." "Jika itu alasanmu, Wijang, aku menolak. Tetapi, jika alasanmu karena kau sudah jemu mengembara bersamaku, maka aku akan mengambil jalan lain." Wijang menarik nafas panjang. Katanya, "Paksi, aku senang mengembara bersamamu. Aku mempunyai kawan untuk berbincang. Dalam keadaan yang gawat, aku tidak harus mengatasi sendiri. Tetapi aku tidak ingin menyeret orang lain dalam satu kesulitan karena aku." "Lupakan," desis Paksi Pamekasan. "Kita akan bertamasya ke alas Mentawai." Wijang tidak segera menjawab. Agaknya ia sedang merenungi keadaannya. Beberapa saat kemudian Wijang itu pun berkata, "Kadang-kadang juga timbul pikiran untuk pulang saja ke istana. Tetapi beberapa pejabat di istana juga tidak dapat dipercaya." "Bagaimana dengan Kanjeng Sultan? Apakah Kanjeng Sultan tidak dapat mengambil satu sikap tertentu atau bahkan mengenakan cincin itu di jari-jarinya?" "Mungkin Ayahanda akan melakukan, tetapi iblis sudah merasuk di hati orang-orang yang tamak. Jika mereka mengetahui cincin ini di jari-jari Ayahanda, maka jari-jari Ayahanda itu akan menjadi sasaran, bahkan akan dapat berarti jiwa Ayahanda sendiri." "Tetapi bukankah Kanjeng Sultan seorang yang sakti, dan bahkan tidak ada duanya? Ketika Haryo Penangsang mengirimkan utusannya untuk membunuhnya, kibasan selimutnya sudah cukup untuk membuat utusan Haryo Penangsang dengan keris setan kobernya itu pingsan." "Ayahanda telah berubah," desis Pangeran Benowo. "Berubah? Maksudmu?" "Aku pernah mengatakan kepadamu, tidak baik untuk menceritakan kekurangan ayah sendiri." Paksi Pamekasan mengangguk-angguk kecil. Memang tidak baik menceritakan cacat keluarga sendiri, tetapi dalam keadaan yang tidak terkendali, Paksi Pamekasan pernah mengeluh tentang sikap ayahnya. Agaknya seperti Pangeran Benowo, Paksi Pamekasan juga tidak ingin segera pulang meskipun dengan alasan yang berbeda. Namun ternyata Wijang pun berdesis, "Jika saja Kakang Masutowijoyo bersedia menyimpannya." Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam, sementara Wijang berkata, "Tetapi sudahlah, cincin itu ada di tanganku sekarang. Aku harus mengamankannya dan kelak menyerahkan kembali ke istana jika sudah tiba waktunya." Paksi Pamekasan termangu-mangu sejenak. Dengan nada dalam ia pun kemudian bertanya, "Sekarang apa yang harus kita lakukan?" "Sebaiknya kita kembali ke rumah Ki Pananggungan agar Ki Pananggungan tidak selalu gelisah memikirkan nasib kita. Kita pun sebaiknya minta diri jika kita ingin melanjutkan perjalanan."
Paksi Pamekasan mengangguk. Katanya, "Ya, aku setuju. Dengan demikian maka Ki Pananggungan tahu bahwa kita masih hidup dan masih bebas." Sejenak kemudian keduanya pun telah membenahi diri. Sementara itu langit telah menjadi buram. Angin berhembus di sela-sela dedaunan beberapa batang pohon yang besar yang tumbuh sepanjang tanggul sungai menggeleng-gelengkan daunnya. Suaranya yang gemerisik berpadu dengan gemericik air yang mengalir di sela-sela bebatuan terdengar seperti suara lagu yang sangat panjang dan tanpa berkeputusan. Dalam pada itu Wijang dan Paksi Pamekasan pun telah menempuh perjalanan kembali ke Kembang Arum. Sementara langit menjadi semakin hitam, bintang-bintang mulai bermunculan dan bergayut di langit yang luas. Sambil berjalan Wijang pun berkata, "Agaknya sekarang perhatian orang-orang yang berburu cincin itu tertuju kepada Pangeran Benowo." "Iya, tentu sudah terdengar setiap telinga bahwa cincin itu berada di tangan Pangeran Benowo yang sekarang tidak ada di istana. Kepergianku sudah kehilangan arti. Aku tidak akan sempat berada di tengah-tengah rakyat Pajang untuk mengetahui keadaan mereka yang sebenarnya. Yang harus aku lakukan kemudian adalah sekedar lari dari buruan-buruan orang-orang yang tamak itu. Jika saja Pangeran Benowo tidak membawa cincin itu," desis Paksi Pamekasan. "Jika cincin itu tidak dibawa Pangeran Benowo, cincin itu akan dapat hilang di istana. Kemudian seisi istana akan saling menuduh dan mencurigai. Ketidakseimbangan batin itu akan dapat meledak menjadi benturan-benturan kewadakan Pajang yang suram akan menjadi semakin muram." Paksi Pamekasan mengangguk-angguk kecil, tetapi ia tidak menjawab. Namun dalam pada itu Wijang pun berkata, "Tetapi ada satu hal yang sudah aku ketahui. Ternyata di salah satu sudut wilayah Pajang berkumpul beberapa kelompok perguruan yang diragukan kemurniannya. Bukan perguruan tempat para cantrik menuntut berbagai macam ilmu, tetapi perguruan tempat orang-orang yang haus akan kehidupan lahiriah yang berlebihan, sehingga mereka telah menempuh jalan yang salah." Paksi Pamekasan mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ketamakan itu ternyata tidak hanya bersarang di hati para pemimpin padepokan yang salah jalan itu, tetapi juga di hati para pejabat di Pajang, antara lain adalah ayah Paksi itu sendiri. Tetapi setiap kali Paksi Pamekasan juga bertanya kepada diri sendiri, apakah ayahnya sengaja menyingkirkannya atau salah satu dari kedua kemungkinan, pergi dan tidak kembali atau pulang dengan membawa cincin bermata 3 itu. Sementara itu, kaki-kaki mereka masih melangkah terus, sedangkan malam menjadi semakin malam. Suara jangkrik dan belalang saling bersahutan di rerumputan. Namun akhirnya keduanya telah memasuki padukuhan Kembang Arum. Mereka sengaja menghindari gardu-gardu perondaan sehingga tidak seorang pun yang mengetahui bahwa mereka berdua telah kembali ke padukuhan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.